Assalamualaikum.
ada sendiri sih Pak. Wah, ini benar-benar ada kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudara-saudara, bagi yang mau mengikut pengajian setiap malam di sini ada ya Pak Aisyah. Malam Senin itu tafsir Munir, malam Selasanya Tanwirul Qulub, malam Rebonya Fikih Syafi'i 2, lalu kemudian malam satunya kaidah fikih. Silakan yang mau hadir. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'an bihi wa bi ulumihi wa bi kulli khairin. Wa ma asbatu aslahu wa lam yarid anhum fi'lu. Wa qala Malik bid'atun li annahum lam yatrukuhu illa li amrin indahum fi. Wa ma asbatu, dan apa yang sudah ditetapkan, artinya atas dasar yang dilihat oleh mereka ulama, apa yang ditetapkan oleh ulama aslahu akan pokoknya, dasarnya. Walam yarid anhum fi'luhu, tapi tidak urut, tidak datang dari mereka fi'luhu, perbuatannya. Maksudnya mereka menetapkan dasar-dasarnya, tapi mereka para ulama salaf ini tidak melakukannya, gitu ya. Nah, bagaimana ini? Faqala Malik, berkata Imam Malik, bid'atun, itu bid'ah. Li'annahum lam yatrukuhu illa li amrin indahu. Li'annahum, karena mereka as-salaf, ulama salaf,
lam yatruku tidak akan meninggalkannya illa li amrin, kecuali karena suatu perkara indahum yang menurut mereka ihim padanya. Maksudnya mereka tidak akan meninggalkan kalau itu baik. Itu gitu. Nah, ini menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau asal ya dari masalah tersebut ada dasarnya atau asalnya, kalau ingat jemaah ya, dalam agama ini kan ada yang usul atau asal, ada yang furu'. Nah, ini kita harus membedakan mana yang usul dan mana yang furu'. Dulu pernah Habib Rizik itu diundang ke DPR karena dianggap bahwa Habib Rizik ini enggak toleran terhadap paham Ahmadiyah. Ya. Nah, jadi maka beliau kemudian menguraikan masalah usul dengan furu'. Mana yang boleh kita berbeda, mana yang enggak boleh beda. Nah, ini kita harus, jadi bukan semuanya kita ini harus toleransi. Enggak, mana yang bisa ditolerir, mana yang tidak, itu harus kita harus bedakan. Ya. Wajibnya sholat 5 waktu itu usul, enggak boleh beda. Sehari semalam harus 5, itu usul, ya. Maka nggak boleh ada perbedaan pendapat di sini. Kalau ada yang beda, sholat yang wajib itu 3 kali. Nah, ini harus diperangi. Karena ini berbeda dalam masalah usul. Tapi kalau caranya sholat, takbir apa di bawah dada, di atas dada, di bawah, dilepaskan. Nah, itu masalah furu'. Nggak boleh diributkan masalah ini. Ya. Ini harus jelas begini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir. La nabi ya ba'di. Tidak ada nabi, tidak ada rasul sesudah aku. Nah, ini usul. Orang nggak boleh beda, nggak boleh beda. Maka kalau ada orang mengatakan ada nabi sesudah Nabi Muhammad, nah ini harus diperangi yang begini. Karena apa? Berbeda dalam masalah usul, ya. Jadi Ahmadiyah mengatakan ada Nabi Mirza Ghulam Ahmad, nah ini harus diperangi, nggak boleh didiamkan, Allah. Karena ini menyangkut masalah usul. Nah, orang DPR nggak ngerti, gitu, nggak ngerti masalah ini, ya. Jadi kita mana yang boleh kita biarkan, mana yang harus diperangi, harus tahu antara usul dengan dengan furu', ya. Nah, kembali kalau ini adalah kalau dasar-dasar hukum ini bukan hukum usul ini, ya. Dasar-dasar hukumnya ada, tetapi para ulama salaf, ya, itu tidak melakukannya. Bagaimana? Kata ulama, kata Imam Malik adalah itu bid'ah. Nah, Imam Abu Hanifah juga begitu sama. Karena mereka tidak mungkin meninggalkannya kalau itu boleh, kalau itu baik. Tentu itu bermasalah. Wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, laisa bid'ah. Laisa, tidaklah itu akhbatu aslahu bid'atin bid'ah. Kata Imam Syafi'i, enggak bid'ah. Wa illam ya'mal bihi salafu, sekalipun ulama salaf tidak melakukannya. Apa dasarnya Imam Syafi'i mengatakan begini? Li anna tarkahum bil amali bihi qad yakunu li udrin qoma bihim fil waqti. Li anna tarkahum, karena meninggalkannya mereka ulama salaf lil amali bihi, pada, ya, mengamalkan
Jadi karena ulama salaf bisanya mereka tidak melakukan itu qad yakunu limudrin, kadang-kadang karena udzur, karena satu alasan. Bukan berarti karena nggak boleh, tapi bisa jadi itu karena satu alasan tertentu. Ya, alasan tertentu. Yang kadang-kadang orang ini, maaf, kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu yang berlawanan, ya, harus berlawanan. Kayak model siapa namanya, Imam sahabat Abu Bakar pernah nggak bayar, nggak korban. Kenapa? Padahal kan korban itu sunahnya tiap tahun. Tapi sahabat Abu Bakar pernah nggak korban. Tujuan sahabat Abu Bakar untuk memberitahukan kalau korban itu tidak wajib. Gitu. Buktinya beliau meninggalkan. Begitu juga sahabat Umar. Jadi sengaja mereka meninggalkan itu untuk memberitahu bahwa ini tidak wajib. Gitu. Jadi qad yakunu limudrin qomadihim, yang ada, yang berdiri, maksudnya yang ada itu si mudur bihim pada mereka fil waktu, pada waktu itu. Ya, pada waktu itu. Ada orang mengatakan begini, ya, tidak boleh menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Karena memang ada hadis Nabi begitu, Pak. Dan itu terus ceritakan. Itu benar hadis itu, jamaah rahimakumullah. Tapi itu pada tahun ke-9 Hijriah itu terjadinya. Korban itu mulai tahun kedua, ya. Tahun pertama kan belum, tahun kedua. Jadi Nabi itu korban 9 kali. Dari tahun pertama, maksudnya tahun kedua ini mulai syariatkannya pertama, jadi tahun kedua, ke-3, ke-4, ke-5 terus sampai 8. Nabi itu korban terus. Pas tahun ke-9 terjadi peceklik, sulit pangan, ya, sulit pangan. Kemudian berdatangan dari pedalaman ini ke Madinah nyari daging, nyari makanan. Kata Nabi begini, jangan menyimpan daging korban, ya, untuk persediaan lebih dari kebutuhan 3 hari. Dilarang oleh Nabi. Nah, jadilah mereka itu hanya persiapan buat 3 hari saja. Selebihnya diberikan tuh kepada orang yang pada datang dari pedalaman itu, ya. Begitu tahun yang terakhirnya waktu melaksanakan ibadah haji, nah para sahabat itu bertanya loh kepada Rasul, apakah larangan menyimpan itu lebih dari 3 hari itu hanya berlaku tahun kemarin saja karena terjadi peceklik, atau juga berlaku sampai sekarang? Kata Rasul, enggak, itu kan supaya kamu bisa memberi kepada mereka. Sekarang simpan, ya, seperti biasa. Jadi dari tahun pertama sampai 8 itu menyimpan daging korban itu bisa jadi buat seminggu, gitu ya. Tapi tahun 9 nggak boleh lebih untuk. Nah, jadi Rasul melarang itu karena satu alasan. Nah ini para sahabat, ya, kadang meninggalkan sesuatu bukan beliau nggak mengatakan itu baik, tetap, tapi karena satu alasan tertentu maka beliau harus harus meninggalkannya. Ini kata Imam Sa'di begitu, ya. Aulima wa afdalu minhu, atau karena itu yang utama. Aulima, atau karena sesuatu afdalu yang lebih utama minhu darinya, atau meninggalkannya itu adalah yang utama, yang afdal, gitu. Yang afdal.
Wal ahkam bermula hukum ma'qudatun itu diambil minasyari dari syari. Syari itu pembuat syariat, yaitu Allah dan Rasulnya. Wa qad athbatahu, dan syari itu sudah menetapkannya. Wa ikhtalafu aidan fi ma lam yarid lahu minas sunnah ma'arid wala syubha. Wa ikhtalafu, dan mereka juga ulama berbeda pendapat fima tentang masalah lam yarid lahu minas sunnah ma'arid wala syubha, yang tidak datang, tidak ada penjelasan dari sunnah, adanya syubhat, tasyabuh, keserupaan. Faqala Malik, berkata Imam Malik, bid'atun. Ini masalahnya jazakallahu ya. Imam Malik dalam masalah ini sejalan dengan Imam Abu Hanifah. Asal segala sesuatu, kata Imam Malik, kita Abu Hanifah, adalah haram sampai ada dalil yang menunjukkan haram. Asal segala sesuatu itu haram sampai adanya dalil yang menunjukkan bolehnya. Jadi kalau ada sesuatu ini halal apa enggak nih? Dicari dalil hadisnya enggak ada, kaul ulama juga enggak ada. Kata Imam Abu Hanifah haram. Tapi kata Imam Syafi'i, asal segala sesuatu itu halal sampai ada dalil yang menunjukkan haramnya atau makruhnya. Selama nggak ada dalil yang mengatakan haram, ya halal. Karena semua di muka bumi ini diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia. Alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Khalaqa lakum, bukan alaikum Allah menyebutnya, tapi dengan lakum itu lil manfaat namanya. Semua yang di bumi ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Maka kalau tidak ada dalil yang melarangnya, boleh dilakukan. Karena itulah kata Imam Abu Hanifah, jerapah itu haram karena nggak ada dalil yang mengatakan halalnya. Kata Imam Syafi'i halal karena nggak ada dalil yang mengatakan haramnya. Karena bedanya mereka dalam berkaidah. Nah inilah makanya kata Imam Malik bid'ah ini. Kalau nggak ada itu. Kata Imam Syafi'i enggak bid'ah. Ini kan cara pandang mereka itu. Yang benar mana ya Allah alam. Ya. Kemudian waqala Syafi'i laisa bid'atin. Kata Imam Syafi'i enggak bid'ah. Enggak ada dalil yang menunjuk haramnya. Apalagi sudah asbatul lahu. Ya, sementara tasabuh tidak ada, ya halal gitu. Halal berarti bukan bid'ah. Maka dari itu apa saja sholat terserah silakan lakukan, sepanjang itu adalah sholat yang penting bukan pada 3 waktu. Wastanada li hadis, Imam Syafi'i bersandar kepada hadis mataraktu lakum bahwa apa yang aku tinggalkan untuk kamu maka itu dimaafkan. Ya. Apa saja. Artinya yang aku tinggalkan tanpa penjelasan tentang hukumnya. Yang penting tadi itu ya, dasar hukum ada, hukum dasarnya sudah ada. Qala, beliau berkata, wa ala hada, dan karena inilah ikhtilafun fi darbil idarah, ya, perselisihan mereka dalam membuat idarah. Idarah itu ini apa namanya, zikir berkerumun, kayak model kita istighosah. Ya, kata Imam Syafi'i boleh.
Bukan bicara masalah baik atau tidak baik, ini boleh atau tidak boleh, bid'ah atau tidak bid'ah. Walaupun ya barangkali di zaman Nabi nggak ada seperti itu. Tapi kan di waktu zamannya Salahuddin juga sudah, Pak. Jadi dulu itu zaman Salahuddin, orang-orang Eropa ini kebingungan. Lalu perang melawan Salahuddin ini nggak pernah menang. Apa sih rahasianya? Maka diutus seorang spionase ya, mata-mata masuk ke dalam kampnya kaum muslimin. Akhirnya ditemukan jawabannya 4. Satu, Salahuddin ini selalu menanamkan kepada tentara tentang makna jihad, ya, bahwa jihad itu la yanalu ila afdaluhu, tidak akan mau melakukan jihad kecuali orang-orang pilihan. Yang sekarang ini orang berusaha mencoba untuk memadamkan api jihad. Pada kata Nabi, hanya orang pilihan yang bisa jihad. Kalau saya barangkali dakwah, ngajak orang, ya siapa juga bisa begitu ya. Di atas dakwah nanti ada hisbah. Hisbah itu butuh mental. Amaran nahi mungkar itu namanya hisbah, ya. Itu butuh keberanian, butuh mental. Yang belum tentu kiai-kiai itu bisa begini, ya. Nah, di atas hisbah adalah jihad. La yanalu illa afdaluhu. Ya, ini jihad ini makanya berkembangnya Islam itu karena jihad. Dan semua juga musuh Islam itu tahu. Karena itu kalau ingin memadamkan api Islam adalah padamkan jihad. Nah, lalu itu yang pertama. Yang keduanya, bahwa orang yang mati syahid, orang yang berperang membela agama Allah itu syahid, dan syahid itu balasannya surga. Tapi ingat Allah, ya, ini orang perang itu jangan karena ingin syahid. Nggak ada kan dalam hadisnya, ya, berperanglah agar kamu mati syahid. Enggak, yang ada itu berperanglah lillahi kalimatillah. Ya, sebab kalau kita berperang ini tujuannya syahid, dalam tanpa disadari kita itu sudah melemahkan kekuatan Islam. Ya, nah, kalau kita mati itu, perang itu tujuannya adalah syahid, tanpa disadari kita ini sudah melemahkan kekuatan Islam. Nah, karena itulah Syekh Nawawi Banten mengatakan orang yang mati syahid itu adalah yang perang lillahi kalimatillah. Nah, biar gampang begini ya, jadi pahami gampang. Saat kita berperang melawan orang kafir ada 30, kita ada 30. Niatnya lillahi kalimatillah, membela agamanya Allah, ya. Karena membela agama Allah, kita kan pinginnya menang supaya agama kuat. Mati syahid udah. Sekarang pinginnya mati, udah pokoknya yang penting saya mati ya udah. Kalau mati kan surga. Jadi 30 kaum muslimin ketika saya mati, maka kaum muslimin tinggal berapa? Ya 9. Kuatan mana dari orang kafir? Nah itu loh maksudnya ya. Jadi kita jangan perang ingin mati syahid. Berperanglah untuk membela, memenangkan agama Allah. Mati syahid. Jadinya gitu. Kalau perangnya ingin mati syahid, enggak sadar kalau kita sudah melemahkan kekuatan Islam. Gitu ya. Makanya kata Syekh Nawawi, perang itu bukan suruh mati syahid. Tujuannya lillahi kalimatillah. Nah kalau orang lillahi kalimatillah, udah pasti kalau mati syahid, lillahi kalimatillah kok. Ya. Ini niat awas lo penting, ini niat. Ya. Yang benar. Wa dzikri dan dzikir bil jahri. Nah,
dikir dengan jahal. Ya. Yang masalahnya dikirnya, yang penting dikirnya bukan masalah apa jaharnya atau pelannya. Ini adalah dikirnya itu yang penting. Artinya namanya cuma namanya cara teknis ya. Nah, yang ketiganya kata mereka itu bahwa tuh orang Salahuddin Al-Ayyubi itu selalu menceritakan perjalanan hidup Rasul dan para sahabat, bagaimana perjuangan mereka. Lah kalau menceritakan sejarah hidup Rasul itu artinya maulid Nabi, ya. Ini cikal bakalnya maulid itu kan di situ. Yang keempatnya, tentaranya Salahuddin Al-Ayyubi itu kalau malam suaranya kayak tawon. Nah, yang masuk kayak tawon itu pada berpikir maksudnya, gitu ya. Jadi pikir itu penting, begitu. Bahkan zikir itu bisa membentengi namanya tubuh kita. Orang biasa zikir yang dengan yang nggak biasa zikir mesti lain. Bahkan ada riwayat dari Nabi begini, ketika orang tukang zikir itu mau dicabut nyawanya oleh malaikat, mau dicabut dari tubuh, dari mulut, itu keluar zikirnya menolak, mendorong tangannya malaikat pelannya didorong. Mau dicabut dari mana saja itu didorong oleh zikir. Sehingga malaikat maut itu kemudian sujud ngadu kepada Allah, ya Allah, saya mau cabut tapi didorong terus, nggak bisa, saya mau cabut ruhnya. Bagaimana? Kata Allah begini, katanya malaikat maut, tulis namaku di tanganmu, kemudian perlihatkan kepadanya. Maka ditulis sama Allah, ya, itu diperlihatkan kepada orang yang mau dicabut. Nah itu si ruh itu keluar karena kerinduan melihat nama Allah, dia keluar sendiri. Begitu keluar keburu takut balik lagi. Ya, begini ini keluar sendiri ya. Jadi dikir bil jahr ya. Jadi nggak apa-apa dikir bil jahr. Wal jami juga berjamaah, wa du'ai dan doa. Idwaroda fil hadis, karena sudah sampai dalam satu hadis atau diuraikan dalam hadis, ya, apa yang at-targhibubi, menggemarkan. Targhib itu menggemarkan pada padanya, pada apa ini? Ya, zikir jahr, zikir tadi ya. Walam yarin anis salaf fi'luh, padahal tidak pernah turun dari ulama salaf ya perbuatan mereka. Jadi nggak pernah diceritakan ulama salaf kalau wirid begitu ya. Tapi kan dasarnya wirid, yang nggak urun itu adalah kerasnya ya. Tapi kalau antum baca di dalam sarahnya Bukhari, itu seorang sahabat mengatakan, kami itu bisa mengetahui kalau sholat Rasulullah itu sudah selesai, ya. Padahal kami itu tidak sholat, ketika lewat mendengar kami itu karena wirid mereka. Artinya wiridnya itu bersuara. Cuma hadis yang menerangkan ini sedikit dibanding dengan yang suaranya pelan. Di Tanah Merdeka itu ada ibu-ibu. Dia ini nggak bisa baca Quran, tapi Yasin apa? Ya, nggak bisa baca Quran, Yasin apa? Karena setiap Selasa itu ada ustadzah siapa dari Gang Asmi, itu bimbing ibu-ibu baca Yasin. Jadi kalau ustadzahnya ngebet, yang ngebet semua. Padahal belum waktunya apa namanya? Ngebet belum, cuma ustadzahnya aja begitu, mengikuti gitu ya. Saking dituntun terus, itu Yasin apa? Ya, itu Yasin apa? Padahal dia nggak bisa baca Quran.
Maka kalau yang ngajarnya nggak benar baca Qurannya, muridnya nggak benar semua. Nah itulah makanya orang kalau nggak beres baca Quran jangan ngajarin Quran, bahaya namanya buat mereka itu yang hafalan. Nah itulah namanya orang-orang tua kita dulu ya. Dalam wirid ini mau ditulisin kagak bisa baca, kan susah. Jadi bagaimana? Akhirnya dia wirid disuarakan, diikutin akhirnya apa semua. Rata-rata orang sini ya yang tua hampir semuanya pada hafal doa selamat. Allahumma inni as'aluka salamatan. Itu hafal semua. Hafal semua. Kenapa? Karena ustaznya kalau baca doa habis sholat ya itu bacanya Allahumma inni as'aluka salamatan. Tahlil ya Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin, mawinin salamatan fiddin, nunatin salamatan, selamat semuanya. Iya. Dapatkan. Nah itu karena ya. Jadi masalahnya bukan masalah apa namanya, bagaimana teknisnya. Ini yang penting bisa wirid. Itu Pak, yang penting bisa wiridnya. Nah, jadi jangan terikat kepada caranya bagaimana. Jadi bukan caranya, tapi bagaimana supaya bisa wirid. Ya. Saya itu pernah apa namanya dicemooh oleh seorang haji lah, disalahin. Saya menerangkan begini, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, dengan Imam Malik, kalau kita melihat kepada tujuan, maka tidak ada perbedaan pendapat antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i dalam masalah tahiyat. Imam Malik kan kalau tahiyat begini Pak, ya, nah, digerakkan. Imam Syafi'i diam aja. Tapi kalau kita melihat kepada caranya memang berbeda. Tapi kalau kepada tujuannya tidak berbeda, nggak ada perbedaan. Lalu orang ngomong begini, "Wah beda gimana? Udah jelas beda kok," karena gitu. Ya, saya mah gimana? Ya, nanti kalau saya timpalin ya sama apa namanya, sama kagak beresnya. Imam Malik, Madhab Malik ketika ditanya, kenapa Anda sholat itu menggerakkan telunjuk ke tahiyat? Kata Madhab Malik, ini dari telunjuk ini ada otot yang menghubungkan ke hati, sehingga kalau kita gerakan kita sadar betul kalau kita itu lagi sholat, sehingga kita tak mikirin yang lain, terciptalah kemudian kehusuan dengan sebab digerakkan telunjuk. Jadi kalau kita menggerakkan telunjuk itu tujuan bukan? Hah? Bukan, itu alat. Ya kan? Cara. Tujuannya bagaimana supaya khusyuk. Lalu Imam Syafi'i, kenapa Anda tidak menggerakkan? Kata Imam Syafi'i, kalau kita gerakan, di satu sisi kita ini butuh konsentrasi, di sisi lain kita membutuhkan daya untuk menggerakkan telunjuk. Nah kalau begitu, jadi konsentrasi kita pecah, ya kan? Konsentrasi kita pecah, nggak fokus kepada satu. Maka kalau Anda ingin full khusyuknya, jangan digerakkan. Jadi kalau gitu mendiamkan telunjuk ini adalah bukan tujuan, cara supaya benar-benar khusyuk. Tujuannya adalah khusyuk, caranya diamkan telunjuk. Nah, makanya saya harap beda nggak pendapat Imam Syafi'i dengan Malik? Enggak, kalau kita melihat kepada tujuannya. Tapi kalau melihat caranya, nah ini kita ini sering melihat cara bukan tujuan. Zikir itu tujuannya. Keras dan pelan adalah cara. Loh kita tuh lebih tertarik kepada caranya daripada tujuannya, gitu. Jelas kan? Iya.
Jadi jangan terikat kepada cara. Tujuannya apa? Ini. Tujuannya. Mari Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memaklumi, ya, menghukumi apa yang sudah menjadi adat manusia. Menjadi adat manusia. Kemarin katanya itu sakit, ya. Iya, tapi saya berobat ke sana dikasih obat, sembuh Pak, ya, sembuh. Ini kalimat-kalimat nggak benar Pak, tapi oleh Allah dimaafkan, dimaklumi. Kenapa? Karena di dalam adat kita yang begitu itu sudah biasa. Ya, terus saya berobat sana, sembuh saya kayak gitu. Dipijit doang caranya langsung badan enak. Apa yang pijitan Pak yang membuat badan kita enak? Ya, padahal wa idza maritu fawa yasfid, itu akidah kemarin Allah. Kalau kita meyakini yang menyembuhkan adalah pijitan, ya kafir kita kan? Iya. Tapi kalau kita ngomong alhamdulillah dengan sebab dengan perantaraan dipijit kemudian oleh Allah diangkat penyakit saya, kelamaan ngomong begitu. Nah, jadi kata Allah udah malu karena tujuan kita yakin orang muslim itu yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, perlu pakai ditanya lagi ya. Itulah namanya sekarang kalau kita berobat namanya berwasilah, bukan tawasul bukan. Tawasul itu namanya. Lah kalau itu boleh, kenapa yang bertawasul kepada ulama nggak boleh? Oh sama-sama makhluk kok, ulama makhluk itu juga. Tapi kita kan nggak meyakini kalau yang menyampaikan, yang mengabulkan semua aja adalah ulama, tidak Allah, ya. Ya supaya jelas dengan perantaraan para ulama kemudian Allah mengabulkan permohonan. Kelamaan, Allah juga memaklumi kok, ya. Nah ini, jadi tujuannya ada maklum nggak salah, ya, tujuannya yang nggak salah. Summa kullu qailin la yakunu mubtadi'an indal qail bi muqabilihi li hukmihi bima ada ijtihadul ladzi la yajuzu ta'addi. Summa kullu qailin, kemudian setiap orang yang berpendapat, nah, la yakunu mubtadi'an, enggak bisa dikatakan pelaku bid'ah, orang yang melakukan bid'ah indal qail, menurut orang yang berpendapat. Orang yang berpendapat itu dimuqabilihi dengan yang berlawanannya. Muqabil itu yang berseberangannya. Lihukmi, atas ketetapannya, bima adau, dengan dasar apa yang mendatangkan padanya, istihadnya alladzi la yajuzu ta'dihi, yang tidak merembet menerus. Maksudnya apa? Kalau kita punya pendapat berbeda dengan antum saya, ya, maka apa yang saya lakukan itu, saya ini tidak bisa disebutkan sebagai mukaddi, orang yang melakukan bid'ah menurut Anda. Begitu juga menurut Anda. Karena apa? Saya bisa berbuat seperti ini karena ada dasar ijtihadnya. Begitu juga adalah sebaliknya. Makanya kalau Imam Ghazali mengatakan begini, orang kalau mau hisbah nahi mungkar, ya, maka yang harus kita cegah itu adalah kemungkaran yang sifatnya bukan ijtihadi, ya, kemungkaran yang bukan sifatnya ijtihadi. Contohnya sifat ijtihadi begini. Kalau kita habis habis wudu, lalu mencium orang perempuan yang bukan mahramnya, itu kemungkaran bukan menurut Syafi'i. Lalu sholat nggak pakai wudu lagi, kemungkaran kan? Mungkar karena batal, ya kan? Nah,
itulah idealnya sapi. Tapi kan kata Imam Malik enggak. Nah, enggak boleh jabarimullah. Ada orang sapi ini habis mencuri istrinya, lalu dia mau baca Quran, mau sholat, dilarang oleh kita. Wudu dulu. Ente katanya tadi udah melakukan hal yang membatalkan. Kalau memegang Quran berarti ini kemungkaran. Enggak boleh jabarimullah. Ya. Kenapa? Karena itu adalah sifatnya ijtihadi, bukan kemungkaran yang sebenarnya. Mungkar itu menurut kita, menurut Maliki bukan. Begitu jazakumullah. Lalu begitu juga orang-orang Maliki Hanafi nggak boleh melarang orang Syafi'i yang memakan henna. Tahu henna? Iya, karena menurut Syafi'i henna itu halal. Menurut Maliki haram. Ya, nggak boleh Imam Malik itu melarang orang Syafi'i makan henna karena dalam pandangan Syafi'i henna itu halal. Oh, begitu. Ya, yang sifatnya ijtihadi nggak boleh, kecuali kalau memang benar-benar murni itu adalah kemungkaran yang bukan ijtihadi. Orang Hanafi habis megang kemaluan, kemudian megang Quran, dibentak oleh Imam Syafi'i nggak boleh. Ya jangan, ya barang biarin, itu Hanafi, karena menurut Hanafi megang kemaluan nggak batal. Inilah namanya kemungkaran yang sifatnya ijtihadi. Nah, di sini sekarang apa namanya? Bagi orang yang berpendapat Syafi'i tadi nggak boleh mengatakan orang Malik itu mubtadi, nggak boleh. Karena ini dia benar. Gitu ya Barakullah. Ini repotnya kan orang itu yang beda dengan kita bid'ah. Nah ini ya cilok lah kalau udah begini ya Barakullah. Nah. Walau kila bidzalika la ada ila tabi'il mahuliyah. Seandainya dikatakan begitu, la ada ila tabi'il umat kuliah, niscaya akan mendatangkan kepada membid'ahkan semua umat nantinya. Ini umat pelaku bid'ah semua nantinya ya Allah. Kalau kita boleh membid'ahkan orang yang berbeda dengan kita dalam ijtihad. Wa qad urifa anna hukmallahi ta'ala fi mujtahidil furu'. Sungguh sudah diketahui bahwa hukum Allah Ta'ala dalam mujtahid furu' ma'adau ijtahidahu sawa'un kulnal musibahin muta'adim. Ya. Jadi bahwasanya sudah diketahui hukum Allah Ta'ala pada mujtahid furu' ma'adau ijtahidahu, apa yang datang kepada mereka dari hasil ijtihadnya sama saja. Kulna, kami berkata, kita berkata al-musibu wahid al-muta'adim, yang benar itu satu atau berbilang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraidah. Kata Rasulullah, jangan sekali-kali sholat ahadun seorang pun dari kamu al-asar illa fi Bani Quraidah. Jadi Rasulullah mengutus beberapa sahabat ke Bani Quraidah. Kata Rasulullah begini, nanti sholatnya kamu di kampung Bani Quraidah. Jadi jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Fa'adrakahumul asru fit thariq. Fa'adrakahum, maka menemui kepada mereka al-asr waktu asar fit thariq, di jalan. Nah, di tengah perjalanan sudah masuk waktu asar. Kalau diteruskan sholat asarnya di Bani Quraidah, ini keburu maghrib, gitu ya. Tapi Rasul pesan kalian sholat asarnya nanti di Bani Quraidah. Nah, faqala ba'duhum, berkata sebagian dari mereka, umirna bil ajalah wa sallu fit thariq. Ya, umirna, kita ini diperintahkan bil ajalah supaya cepetan. Jadi maksud Rasulullah nih, ya, kita ini biar jalannya cepetan supaya asar ada di Bani Quraidah, sholatnya di sono. Ini kata yang pertama, yang apa namanya, wasallu.
Wasollau fitar gini. Wasollau kali ya. Ya. Lala sollau. Iya, wasollau, bukan wasollau mudah-mudahan ya. Wasollau dan mereka kemudian sholat di jalan. Ini paham maksudnya ya? Jadi rupanya ini ada dua kelompok. Begitu di tengah perjalanan, kata mereka, udah asar nih, ayo kita sholat dulu. Kata yang sebagian, ingat Rasulullah memerintahkan kepada kita suruh sholatnya di Bani Quraidah. Kamu lupa tuh Rasulullah? Iya, tapi maksud Rasulullah itu bukan berarti kita itu harus sholatnya di sana. Maksudnya biar kita cepetan. Waktu asar udah tiba di sono. Nah sekarang kalau umpamanya kita sholat nanti di sana, ini udah keburu maghrib. Padahal Allah mengatakan inna sholat takanat alal mu'minina kita mau muta. Kalau dosa besar menunda-nunda gitu. Makanya wasollau mereka kemudian sholat fitaru di jalan. Karena alasannya menurut mereka larangan perintah Rasul ini supaya cepetan, bukan berarti harus sholatnya asalnya di sono kalau sudah masuk maghrib. Paham ya maksudnya? Wa qala akharun, yang lainnya berkata, umirna bis sholat digunakan. Aku nggak tahu itulah. Ya. Kita ini diperintahkan sholat di sana. Dan Rasul nggak mengatakan suruh buru-buru atau apa, kan jelas Rasul nyuruh kita sholat asar di sana. Fa'akhoru, maka mereka mengakhirkan asar. Ya, makanya mereka sholat asarnya itu setelah maghrib, Pak. Apa salah yang begini? Tidak ada parimullah. Ini sareng nih, ya. Jadi apa adanya, begini apa adanya. Rasul berfirmannya begitu sudah. Makanya ada orang mengatakan gini, kalau hari raya itu jatuh pada hari Jumat, bagi yang sudah sholat hari raya maka cukuplah Jumat baginya. Nah, cukuplah Jumat baginya. Itu benar dari kalimat ini karena hadis Nabi-nya begitu. Walaupun kalimat berikutnya Rasul mengatakan wa nahnu mujammimun. Tapi kalau kami mau sholat Jumat, kami itu siapa? Nah kami itu adalah sahabat. Tapi nggak salah orang yang berkata tadi Pak, yang nggak ninggalin yang nggak sholat Jumat lagi. Karena lahiriah ayat ini, hadis itu seperti itu. Nah ini juga sama. Nabi nyuruh saya sholat di sono, enggak mengatakan buru-buru atau apa, ya. Nah, kemudian ini imam apa namanya Ibnu Umar itu begitu Pak. Sahabat Ibnu Umar itu pokoknya apa kata Rasul nggak mau beliau menafsirkan apa-apa. Rasulullah pernah ke satu tempat bawa onta, mau nyancang onta, nyari tempat ngikat onta, muter dulu Rasulullah 3 kali. Itu Ibnu Umar kalau ke tempat itu bawa onta, diputer dulu ontanya 3 kali. Ya, dia nggak peduli Rasul waktu muter itu apa. Yang jelas bagi dia apapun yang diucapkan, yang diperbuat Rasul adalah uswah hasanah. Begitu bagi Ibnu Umar. Nggak salah, itu mereka ngomong. Walam ya'id ala wahidin minhum, walam ya'id dan tidak mencela Rasulullah ala wahidin minhum, atas seorang pun dari mereka. Enggak dicela oleh Rasulullah. Benar. Ya. Ada bocah sama bapaknya disuruh, "Nek, beli ini nih," katanya, "beli daun kalung dulu jam bako." Ya. Tapi kata bapaknya, "Tapi nak, katanya hati-hati kalau mau nyebrang, tunggu mobil lewat dulu ya." Iya katanya. Sampai di pinggir jalan, enggak nyebrang, karena nungguin mobil. Dari pagi sampai dohor enggak ada mobil lewat, enggak nyebrang. Ini bocah bener nggak? Bener, enggak salah. Jangan disalahin.
Itu namanya bocah lempeng. Jadi ada umat Islam yang begitu ada, Pak, lempeng banget. Jadi kalau kata Nabi begitu, ya begitu udah. Jangan disalahkan yang begitu. Ini berarti ini madhab bocah bako ini gitu aja gampang ya. Fadalla dzalika, maka itu menunjukkan ala sihhatil amal, atas sahnya amal, bima fuhima minasyari, dengan apa yang dipahami dari syari, idalam yakun an hawa, jika itu bukan dari dorongan hawa nafsu. Nah, kalau antum sholat tarawih 8 rakaat, bener itu. Kenapa? Fakta di lapangan Rasulullah itu 3 malam, 23, 25, 27 sholatnya 8 rakaat. Itu fakta di lapangannya begitu. Walaupun dalam hadis ya, berikutnya dikatakan ya wa yusalluna baqiha fi buyutihim, walaupun mereka mengerjakan sisanya di rumah masing-masing, tapi fakta di lapangan Nabi mengerjakan di masjid itu adalah 8. Kalau melihatnya karena fakta di lapangan benar gitu ya. Tapi kalau kenapa saya 8? Kalau 20 kan capek. Nah, ini namanya anhawan yang begini. Mengerjakannya karena selera, karena hawa nafsu. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Makanya melakukan itu karena apa namanya? Ini mafuhima minasyari, bukan anhawan, bukan dari hawa nafsu. Begitu maksudnya ya. Nah, jadi kalau kita udah gampang bisa memaklumi. Itulah makanya di kalangan madhab yang 4 itu nggak ribut itu kenapa? Karena memahami masalah ini. Nah, ada orang yang memaksakan dan tidak gitu. Ya, udah repot. Al-Mizan Salis Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wastur
kalian nantinya cuma tunggu kelebihannya karena biar nanti tahu namanya juga. Habis jalannya kopi aja kan ya? Oke, jadi Nanti yang jalan masuk kayak Angga, Kopinya udah ada. Udah ada. itu banyak dah. Kopi. Asbak. Sono. Masih ada kan? Habis.